Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film The Forest yang dirilis pada tahun 2016. Di dalam film ini bercerita tentang seorang wanita bernama Sarah yang mendapatkan berita bahwa saudara kembarnya yaitu Jess menghilang di sebuah hutan angker. Hutan angker ini sangat terkenal karena banyaknya orang yang datang ke sana untuk melakukan bunuh diri. Sarah pun segera pergi ke Jepang untuk menyelamatkan saudara kembarnya. Tanpa pikir panjang, Sarah nekat masuk ke dalam hutan angker itu bersama dua rekan yang baru dia temui di Jepang. Namun Sarah tidak mengetahui bahwa ada sesuatu yang jahat di hutan yang bisa membahayakan nyawanya. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Sarah Price. Sarah ini memiliki saudara kembar yang bernama Jess Price. Ia tinggal di New York bersama suaminya yang bernama Rob. Sedangkan saudara kembarnya yaitu Jess tinggal di Jepang dan berprofesi sebagai guru. Suatu hari ketika Sarah sedang makan malam bersama dengan suaminya, dia menerima telepon dari kepolisian di Jepang yang melaporkan bahwa saudara kembar Sarah yaitu Jess dinyatakan menghilang di hutan Aokigahara. Sekedar informasi, hutan Aokigahara merupakan salah satu hutan yang berada di kaki Gunung Fuji di Jepang. Hutan ini terkenal sangat angker karena banyak orang yang datang ke sana dengan maksud untuk melakukan bunuh diri. Hutan ini pun dijuluki oleh masyarakat di sana sebagai hutan bunuh diri. Jika dalam 2 hari tidak ada kabar tentang Jess, maka kepolisian Jepang akan menyatakan Jess telah meninggal dunia. Mendengar hal itu, Sarah menjadi khawatir pada Jess. Karena Sarah dan Jess ini adalah kembar identik, maka mereka memiliki suatu ikatan tidak terlihat yang sangat-sangat kuat. Jadi, Sarah dan Jess mampu merasakan kehadiran dan ketiadaan salah satu di antara mereka. Artinya, jika Jess sudah meninggal, maka Sarah pasti akan merasakannya. Tapi saat ini, Sarah masih merasa bahwa Jess masih hidup di suatu tempat. Sejak dulu, Jess pernah mencoba bunuh diri sebanyak 2 kali, dan saat ini sepertinya dia mencoba untuk bunuh diri dengan memasuki hutan Aokigahara. Maka dari itu, Sarah pun memutuskan pergi ke Jepang untuk menyelamatkan Jess. Setelah berada di Jepang, Sarah sempat mencari informasi tentang hutan Aokigahara di internet. Ia sangat kaget karena hutan Aokigahara penuh dengan mayat dari orang-orang yang melakukan bunuh diri. Ketika sedang tidur, Sarah bermimpi buruk dan melihat tenda kuning milik Jess. Keesokan paginya, Sarah pergi ke sekolah, tempat Jess mengajar. Ketika masuk ke kelas yang dulu diajar Jess, para siswi berteriak ketakutan setelah melihat Sarah. Kemudian kepala sekolah mengajak Sarah dan juga salah satu murid Jess ke ruangannya. Di sana murid Jess menjelaskan bahwa mereka ketakutan karena mengira Sarah adalah Jess. Mereka takut jika Sarah adalah Yurei atau hantu dalam bahasa Jepang. Mereka percaya roh yang kembali dari hutan Aokigahara telah berubah menjadi roh yang jahat dan penuh kemarahan. Sarah pun bertanya lebih lanjut mengenai hutan Aokigahara. Kepala sekolah menjelaskan bahwa dulu hutan Aokigahara digunakan sebagai tempat ubasute. Ubasute adalah sebuah tradisi zaman dulu di mana ketika masyarakat mengalami krisis makanan, mereka akan membawa anggota keluarga yang tidak berguna seperti lansia atau anggota keluarga yang cacat di hutan Aokigahara dan dibiarkan sampai meninggal. Sejak saat itu, hutan Aokigahara digunakan sebagai tempat favorit untuk melakukan bunuh diri. Sebelum pulang, Sarah meminta izin pada kepala sekolah agar diizinkan masuk ke dalam ruangan tempat tidur Jess. Di sana Sarah menemukan beberapa brosur tentang hutan Aokigahara. Dari brosur yang dia temukan, sepertinya Jess memang memiliki rencana untuk bunuh diri di hutan Aokigahara. Sarah pun mengambil brosur itu dan memutuskan untuk pergi ke sana. Sesampai di sana, Sarah langsung pergi menuju ke sebuah pusat informasi turis yang ada di hutan tersebut. Di pusat informasi itu, Sarah menanyakan tentang keberadaan Jess pada seorang wanita resepsionis bernama Mayumi. Mayumi dengan cepat menjawab bahwa Jess ada di tempat ini. Kemudian Mayumi mengajak Sarah pergi ke sebuah ruangan bawah tanah. Ternyata ruangan itu adalah tempat penitipan mayat dari orang yang melakukan bunuh diri di hutan tersebut. Mayumi mengira bahwa Jess telah meninggal, jadi dia membawa Sarah ke ruangan itu untuk mencari mayat Jess. Sarah pun langsung berkata pada Mayumi bahwa Jess masih dalam keadaan hidup. Sarah juga ingin menyewa pemandu yang bisa membawanya berkeliling ke hutan itu lebih dalam. Mayumi menjelaskan bahwa tidak ada pemandu yang bisa membantu Sarah masuk ke dalam hutan karena mereka semua tahu bahwa hutan itu sangat-sangat berbahaya. Karena sangat keras kepala, Sarah pun memutuskan untuk pergi sendirian di keesokan harinya. Saat akan menuju hotel di dekat sana, Sarah bertemu dengan seorang gadis bernama Sakura. Sakura memberitahu Sarah bahwa hutan itu sangatlah berbahaya.
Dia menjelaskan bahwa Yurei bukanlah hantu biasa seperti yang diceritakan murid Jess. Hutan Aokigahara menggunakan Yurei sebagai alat untuk memperdaya manusia yang dilanda kesedihan. Jika seseorang yang dilanda kesedihan tersesat di dalam hutan itu, Yurei dapat merasakan kesedihan dari manusia tersebut. Kemudian Yurei akan membuat mereka berhalusinasi hingga manusia itu memiliki keinginan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Sakura mengatakan hal itu sebagai peringatan pada Sera agar mengurungkan niatnya untuk pergi ke dalam hutan tersebut. Akan tetapi Sera tidak mendengarkan larangan itu dan dia juga tidak peduli dengan Yurei. Karena sudah malam, Sera pun pergi menginap di hotel yang berada di dekat situ. Ketika sedang makan malam, Sera bertemu dengan seorang pria bernama Aiden. Aiden bekerja sebagai seorang reporter yang telah lama menetap di Jepang. Mereka pun berbincang-bincang tentang hutan Aokigahara. Sera menceritakan keinginannya untuk masuk lebih dalam ke hutan Aokigahara untuk mencari saudara kembarnya yaitu Jess. Mendengar hal itu, Aiden melarang Sera untuk pergi ke hutan sendirian karena dia bisa saja tersesat. Maka dari itu, Aiden mengajak Sera untuk pergi ke hutan Aokigahara pada keesokan harinya bersama dengan seorang penjaga taman nasional bernama Michi. Sebenarnya, besok Aiden dan Michi akan melakukan perjalanan ke dalam hutan Aokigahara untuk membuat berita Aiden. Tapi karena kebetulan Sera ingin ke hutan Aokigahara, Aiden pun mengajak Sera, tapi dengan syarat Sera harus setuju jika Aiden mewawancarainya tentang kehidupan Sera dan juga Jess. Dengan senang hati, Sera pun setuju dengan tawaran tersebut. Sambil direkam, Sera pun mulai bercerita tentang kehidupannya dan juga tentang kematian orang tuanya. Di hari orang tuanya meninggal, Sera, Jess, dan neneknya sedang menonton film di ruang tamu. Lalu terdengar suara tembakan sebanyak 2 kali dari arah garasi. Saat itu, Sera tidak melihat mayat orang tuanya. Akan tetapi Jess secara tidak sengaja melihat mayat tersebut. Neneknya berkata bahwa orang tuanya meninggal karena ditembak oleh pemabuk di jalan. Karena sudah malam, Sera pun beristirahat di hotel itu. Keesokan harinya, Sera bertemu dengan Michi dan juga Aiden. Setelah melihat Sera, Michi merasa bahwa Sera tidak boleh ikut serta karena Sera sedang dalam keadaan sedih dan khawatir dengan keadaan Jess. Akan tetapi Sera memaksa untuk ikut dalam perjalanan tersebut. Sebelum masuk lebih dalam ke dalam hutan, Michi mengingatkan bahwa apapun yang akan dilihat di dalam hutan itu semuanya hanyalah ilusi dan tidak nyata. Lalu mereka pun mulai masuk ke dalam hutan tersebut. Di dalam perjalanan, mereka menemukan seseorang yang berada di tengah hutan sambil membawa tenda. Michi pun segera memeriksa keadaan orang tersebut. Michi menjelaskan jika seseorang membawa tenda ke hutan itu, berarti orang itu belum siap untuk melakukan bunuh diri. Sambil menunggu Michi yang memeriksa keadaan orang itu, Sera bercerita bahwa ini adalah yang ketiga kalinya Jess mencoba untuk melakukan bunuh diri. Sera sama sekali tidak tahu mengapa Jess selalu ingin melakukan bunuh diri. Sebelumnya, Sera selalu menyelamatkan Jess ketika dirinya dalam bahaya. Kali ini pun Sera ingin menyelamatkan Jess lagi. Semakin masuk ke dalam hutan, mereka bertiga kerap menemukan mayat orang yang bunuh diri serta tali yang sengaja diikat di sepanjang pohon. Tali yang diikat ini memang sengaja diikat oleh orang yang akan bunuh diri, bertujuan agar penjaga taman nasional seperti Michi dapat menemukan mayat mereka. Di tengah perjalanan, Sera mendengar cerita dari Jess. Ia pun mengajak Michi dan Aiden untuk mengecek sumber suara tersebut. Setelah beberapa jam berjalan di dalam hutan, mereka menemukan tenda kuning milik Jess yang di dalamnya terdapat barang-barang milik Jess. Sera terus memanggil Jess, namun Jess tidak kunjung datang. Karena hari sudah menjelang malam hari, Michi mengajak Sera dan Aiden untuk segera kembali ke jalan utama. Akan tetapi Sera menolak kembali dan memutuskan untuk menginap di tenda Jess. Michi marah dan melarang hal itu karena saat malam hari suasana di hutan ini sangatlah menakutkan. Selain itu, hutan ini juga dapat membuat Sera kehilangan akal sehatnya. Karena Sera tidak mau kembali, Aiden pun terpaksa ikut menginap di hutan itu untuk menjaga Sera. Karena mereka berdua sangat keras kepala, Michi mengalah dan membiarkan mereka menginap di sana dengan syarat mereka tidak boleh kemana-mana karena Michi akan kembali di siang hari. Ketika sedang tertidur, Sera mendengar suara berbisik dari luar tendanya. Lalu dia melihat 3 lansia dengan pakaian putih sedang menatapnya dan langsung berlari ke arahnya. Tapi ternyata itu hanyalah sebuah mimpi. Kemudian Sera keluar dari tenda dan mendengar ada langkah kaki seseorang. Sera mengira bahwa itu adalah Jess. Ia terus mengikuti orang itu dan ternyata dia bukanlah Jess. Orang yang diikuti Sera adalah seorang gadis bernama Hoshiko. Hoshiko berkata pada Sera untuk tidak mempercayai Aiden. Dia berkata bahwa Aiden adalah orang yang membuat Jess mengalami masalah. Tak lama setelah itu, Hoshiko kabur karena mendengar suara Aiden. Sera mencoba mengejar Hoshiko tapi dia tidak berhasil. Keesokan paginya, Aiden mengajak Sera untuk pergi lebih awal. Dia merasa bahwa hutan itu mulai membuat Sera berhalusinasi.
Maka dari itu, ia ingin mengajak Sarah keluar dari hutan tersebut. Dalam perjalanan, Aiden dan Sarah malah tersesat. Selama perjalanan, Sarah mulai merasa curiga dengan tingkah Aiden. Padahal Aiden tidak melakukan sesuatu yang aneh. Lalu Sarah ingin mengecek ponsel Aiden dan memeriksanya. Aiden awalnya menolak, tapi karena Sarah terus memaksanya, ia pun memberikan ponselnya. Ketika memeriksa ponsel Aiden, Sarah kaget melihat foto Jess yang ada di dalam ponsel itu. Sarah pun menjadi marah dan menuduh Aiden telah berencana untuk mengajaknya ke hutan itu supaya bisa menyakitinya. Aiden dengan cepat menyangkal tuduhan-tuduhan tersebut. Karena takut Aiden bertindak jahat padanya, Sarah langsung berlari jauh ke dalam hutan. Sarah menemukan sebuah tali dan ia pun membawa tali itu dengan maksud supaya orang lain bisa menemukannya. Saat berjalan sendirian, Sarah mendengar suara seseorang yang memintanya untuk melihat ke belakang. Sarah mencoba untuk tetap fokus berjalan ke depan, tetapi ketika suara itu tepat di belakangnya, Sarah pun berlari karena ketakutan. Saat berlari, Sarah malah terjatuh ke dalam sebuah lubang. Di lubang itu, Sarah lagi-lagi bertemu dengan Hoshiko. Hoshiko mengajak Sarah masuk lebih dalam ke gua yang ada di lubang tersebut. Kemudian Hoshiko berubah menjadi sosok yang menyeramkan. Sejak awal tanpa Sarah sadari, ternyata Hoshiko adalah Yuri yang sengaja membuat pikirannya kacau. Sarah pun menjadi kaget dan dia mencoba untuk naik ke atas. Untung saja Aiden berhasil menemukan Sarah. Ia pun langsung menarik Sarah keluar dari lubang itu. Kemudian Aiden memberitahu Sarah bahwa ada sebuah pos penjaga yang dia temukan di dekat situ. Kemudian mereka pun bergegas menuju ke sana. Di sisi lain, Michi kembali ke tenda Jess. Michi sangat panik karena tidak menemukan Aiden dan Sarah. Michi kemudian menghubungi Rob untuk mengabarkan tentang menghilangnya Sarah di hutan Aokigahara. Rob pun langsung pergi ke Jepang untuk membantu proses pencarian Sarah. Sementara itu, Aiden dan Sarah tiba di pos penjaga. Di sana, Aiden mencoba untuk menyalakan radio komunikasi. Saat Aiden sedang sibuk, Sarah mendengar seseorang berada di ruang bawah tanah pos penjaga. Lalu muncul sebuah surat dari ruang bawah tanah yang mengaku bahwa dia adalah Jess. Surat itu meminta Sarah untuk mengambil kunci pintu ruang bawah tanah yang dibawa oleh Aiden. Diam-diam, Sarah mengambil pisau kecil dan langsung memaksa Aiden untuk memberikannya kunci ruang bawah tanah. Aiden pun bingung dan dia mencoba untuk membuat Sarah sadar. Tapi sayangnya Sarah tidak sadar bahwa itu hanyalah ilusi yang dibuat oleh para makhluk jahat di hutan itu. Kemudian Aiden dan Sarah terlibat dalam pertarungan. Secara tidak sengaja, pisau yang dibawa Sarah menusuk tubuh Aiden hingga membuatnya meninggal. Kemudian Sarah masuk ke dalam ruang bawah tanah. Di sana, dia bertemu dengan Jess kecil yang sedang melihat mayat orang tuanya. Sarah dengan cepat menutup mata Jess kecil dan ketika Sarah mengintip, ternyata selama ini ayahnya lah yang telah membunuh ibunya sendiri. Kemudian mayat ayahnya tiba-tiba saja terbangun dan mulai mengejar Jess dan Sarah. Sarah meminta Jess untuk pergi dahulu. Ketika akan menyelamatkan diri, tangan Sarah dipegang oleh ayahnya. Ia pun mencoba untuk memotong tangan ayahnya agar bisa kabur. Singkat cerita, Sarah berhasil lolos dan dia pun berlari menjauhi pos penjaga. Kemudian ia mendengar dengan jelas suara dari Jess. Ternyata Jess masih hidup. Ketika akan mendekati Jess, Jess terus berlari dengan kencang. Kemudian Jess berhasil ditemukan oleh tim penyelamat. Saat Sarah akan mendekati Jess, Hoshiko tiba-tiba saja muncul di hadapannya sambil menatap ke arah tangan Sarah. Ternyata saat Sarah mencoba memotong tangan ayahnya, yang dia potong adalah pergelangan tangannya sendiri. Yuri di hutan itu membuat Sarah berhalusinasi hingga dirinya pun membunuh Aiden yang sama sekali tidak bersalah. Lalu pada akhirnya Sarah pun tanpa sadar mengakhiri hidupnya sendiri. Setelah Jess berhasil ditemukan, Rob mengajaknya untuk pulang karena sudah larut malam. Jess memberontak dan mencoba masuk kembali ke hutan setelah dia mengetahui bahwa Sarah ada di hutan untuk menyelamatkannya. Namun, Jess tidak bisa lagi merasakan kehadiran Sarah yang artinya Sarah sudah meninggal di dalam hutan tersebut. Jess pun merasa sangat bersedih dan Rob langsung membawanya kembali ke hotel. Di scene akhir kita akan diperlihatkan oleh Michi yang melihat ke dalam hutan dan tiba-tiba saja Michi melihat Sarah yang telah berubah menjadi Yurei. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.